Muhammad SAW. Sebelum peradaban Islam, yang dimakamkan di Ma'la adalah kakek Nabi Muhammad, Abu Muthalib, dan ibunda Nabi Aminah. Sedangkan pada masa peradaban awal Islam atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sejumlah nama besar yang dimakamkan di sana adalah paman Nabi Abu Thalib dan putra Nabi Kashim yang meninggal saat masih anak-anak. Di sana pula istri pertama Nabi, Siti Hadijah, dimakamkan. Menariknya, semua makam yang ada di Ma'la memiliki tampilan serupa, yakni hanya ditandai dengan batu kecil. Konon, sebelumnya kompleks pemakaman ini dipenuhi dengan marmer yang indah dan batu putih. Bahkan di atas kuburan Siti Hadijah ada kubah besar yang menaunginya. Namun, pemerintah Arab Saudi kemudian merobohkan seluruh penanda untuk menghindari perilaku berlebihan dari para peziarah. Karenanya, kini tampilan makam Siti Hadijah tampak sangat sederhana, tanpa sedikit pun tanda kemewahan. Bahkan semua makam di sini sama, bahkan orang kaya atau raja sekalipun. Siti Hadijah meninggal pada tanggal 10 Ramadan. Dalam sirah Nabawiyah, Siti Hadijah wafat pada bulan Ramadan di tahun ke-10 kenabian. Sesaat sebelum meninggal, wanita yang pertama mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW menyampaikan permohonan maaf kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu jika selama menjadi istrimu aku belum berbakti kepadamu." Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Jauh dari itu ya Hadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Siti Hadijah meninggal dunia di usia 65 tahun di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau dan Rasulullah SAW dikaruniai 6 orang anak, yaitu Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah Az-Zahra, dan Ummi Kalsum. Beliau kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Ma'la atau Mu'alla yang berada di sebelah timur Masjidil Haram. Letaknya pun menghadap kiblat ke arah Masjidil Haram. Tempat peristirahatan Ummul Mukminin Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad, dimakamkan di pemakaman Mu'alla di Mekah bersama putra sulung mereka Qasim. Selain Al-Ma'la, di Madinah pun terdapat makam sahabat Rasulullah lainnya, yaitu Baqi. Terletak di bagian timur Masjid Nabawi. Pemakaman yang memiliki areal 174.962 meter persegi itu selalu disesaki pengunjung. Mereka biasanya berjalan kaki usai melaksanakan sholat subuh. Para jemaah lelaki berjubel saat memasuki areal pemakaman tersebut. Sementara jemaah perempuan hanya diperbolehkan di luar saja dan ada tempat khusus untuk berziarah. Sebelum masuk ke Baqi, terpampang pelang yang berisi larangan tentang ziarah kubur, seperti larangan untuk berbuat musyrik, menyemen, menginjak, dan duduk di atas kuburan. Tepat di sebelah kanan pintu gerbang utama terdapat beberapa makam cukup besar. Tidak diketahui makam siapa, lantaran tak ada nisan maupun tulisan di atasnya. Hanya ada bongkahan batu ukuran sedang yang dijadikan sebagai alat penanda. Meski begitu, makam berukuran sekitar 3 x 4 meter persegi itu ditengarai sebagai makam para sahabat Rasulullah dan keluarganya. Di makam Baqi ini tersimpan jasad-jasad sahabat dan sejumlah keluarga Rasulullah. Mereka diantaranya As'ad bin Zararah, Utsman bin Maz'un, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak hanya sahabat Nabi, istri tercinta beliau, Siti Aisyah pun dimakamkan di Baqi. Di Baqi terdapat juga makam keluarga Rasulullah yang diantaranya adalah Fatimah Az-Zahra, Ruqayyah, Zainab, dan Ummi Kulsum. Baqi dalam bahasa Arab artinya adalah sebuah tanah yang lapang. Tempat ini menjadi favorit jamaah karena lokasinya juga yang dekat dengan Masjid Nabawi. Jika keluar dari pintu yang melewati makam Rasulullah SAW dan 2 sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, di Masjid Nabawi akan melihat sebuah tempat yang berada di ketinggian. Dan itulah Baqi. Jangan pernah membayangkan Baqi adalah sebuah pemakaman seperti di tanah air, karena pemakaman ini berbeda. Tidak ada satupun batu nisan di pemakaman Baqi. Berbeda dengan pemakaman di tanah air yang dihias demikian rupa indahnya. Baqi lebih tepat seperti lapangan kosong yang berisi ratusan ribu gundukan pasir dan 2 buah batu yang menandakan itu adalah makam. Pemakaman Baqi sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Di zaman Rasulullah, pemakaman ini dikhususkan untuk kaum muslimin, baik dari kalangan Ansor dan juga Muhajirin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah melarang umatnya untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan mereka akan menyembah kuburan dan menjadi musyrik.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga pernah menganjurkan untuk berziarah kubur karena hal tersebut akan mengingatkan kepada akhirat atau hari akhir. Dalam hadis syahih yang diriwayatkan Muslim dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhum, dia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya apabila ziarah kubur agar membaca Assalamualaikum akhlak diyar minal mu'minina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullahu lana walakumul afiyah.